Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan terus materi yang ada. Kalau saya mengulangi sedikit dari pembahasan sebelumnya, bahwa di ayat yang ke-8 di situ seorang manusia, seorang hamba, apakah ia seorang muslim ataupun tidak, maka di situ hendaklah kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan terkadang bisa masuk ke dalam ayat ke-8 ini, baik kita sebagai seorang muslim yang melakukan sesuatu secara aktif atau melihat sesuatu yang Allah hadapkan pada diri kita. Maksudnya gini, saudara-saudaraku, pada saat seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, itu berarti di dalam qalbunya lagi terkunci. Walaupun kita, misalkan saja saya menerangkan sebagai seorang dokter bahwa kesembuhan itu didapat jika jenengan bisa mengikuti aturan ini. Jenengan harus diet, jenengan harus ini ya. Walaupun itu secara sains, secara keilmuan itu dibenarkan ya. Karena memang itu berdasarkan sebuah penelitian. Namun sekali lagi, jika itu tidak dibarengi dengan sebuah kondisi di mana kolbu kita tidak terbuka, maka apa yang kita sampaikan itu menjadikan kita lebih meyakini sistem yang dipelajari oleh manusia. Sistem itu kan sesuatu yang sudah ada, ya, sesuatu yang sudah ada, di mana kita teliti, kita fahami, dan kita jadikan sebuah acuan. Ya. Faham ya sampai di sini ya? Kalau kita hanya memahami sampai di sini, maka kita tidak mendapatkan hal yang bersifat ilahiyah. Karena apa? Kita masih menekankan pada konsep basic otak. Kita tidak mempertimbangkan hal Allah sebagai pembuat daripada sistem yang ada itu. Faham ya? Jadi kalau kita berbicara apa yang ada saat ini tanpa melibatkan Allah yang membuat sesuatu, entah dari tidak ada menjadi ada menjadi tidak ada, maka di situ kolbu kita sebenarnya tertutup. Makanya di situ ya, orang-orang yang hanya berpikir kepada sesuatu yang ada saat ini, seringkali dirinya itu terforsir. Jujur saya katakan terforsir. Terforsirnya apa? Jadi kita harus melihatnya, bahasa terforsir itu adalah hubungan antara kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah dan sebagai seorang khalifah itu betul-betul terpenuhi apa tidak. Semakin kita terpenuhi, maka sebenarnya kita berada di dalam positioning yang benar. Dan itu bisa saya anggap dalam apa yang saya pahami, kolbu seseorang itu mestinya juga hidup. Contoh ya. Seseorang yang nggak usah jauh-jauh, saya sendiri aja ya daripada ribet ya. Saya
sebagai seorang hamba Allah. Hamba Allah mempunyai tugas, salah satunya adalah bagaimana saya menjadikan apa yang saya lakukan itu bernilai ibadah. Mulai sholat fardu, mulai saya berzikir, mempelajari Al-Quran, bagaimana saya mendekati istri yang bernilai ibadah, bagaimana saya mendekati anak dengan nilai ibadah. Itu harusnya sudah otomatikal ada di dalam diri saya. Karena pada saat saya melakukan itu, maka ada dua nilai. Sekali lagi ada dua nilai. Nilai kolbu yang hidup akan memberikan dua fungsi. Fungsi otak, pendengaran, penglihatan, dan organ yang lainnya itu berfungsi sebagai ilahiyah maupun medis, fisiologis. Bisa difahami ya, agak ribet ya. Ya, pada saat orang itu bisa menjalankan perilakunya bernilai ibadah, maka yang dalam tubuh kita itu bekerja dua fungsi. Tapi pada saat saya itu di dalam kehidupan saya, ini baru membahas positioning seorang hamba. Saya itu sebagai seorang hamba yang dimana saya tidak menyadari waktu sholat itu adalah dimana di situ saya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat dimana saya bangun dengan kondisi sehat itu, saya sebenarnya diberi nikmat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat saya posisi diberi Allah punya istri, dan istri bisa saya dekati, saya ajak ngobrol dan lain sebagainya, itu artinya apa? Allah telah memberikan nikmat kepada saya, sebuah kesadaran saya maupun istri saya akan apa-apa yang ada di dalam hubungan suami istri. Begitu juga anak. Ya. Ingat ya, begitu juga anak. Maka kondisi itu, kesadaran-kesadaran yang ada itu menjadikan kolbu kita itu hidup. Akhirnya apa? Fungsi medis, sistem tubuh kita juga hidup. Aktif ya, kita bedakan ya. Kalau kolbu hidup, kalau sistem tubuh aktif. Kondisi itu menjadikan sebuah kenikmatan dan kebahagiaan. Jadi kalau kita itu mampu memfungsikan diri kita sebagai seorang hamba, maka yang pertama yang kita nikmati itu tubuh kita itu menjadi seger. Sebenarnya sakit-sakit itu lebih banyak faktor internal ya. Tidak dapat yang seger-seger di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Entah terhadap orang tua, terhadap pasangan, terhadap anak ya. Yang seger ini hilang. Ya, kalau yang seger ini hilang, gawat ya. Makanya di situ kita harus menjadikan apa yang seger di dalam rumah tangga itu menjadi nilai ibadah. Ya, sekali lagi itu baru positioning saya sebagai seorang hamba ya, yang berhubungan dengan kewajiban keluarga kecil ya, dan ibadah secara langsung. Lalu bagaimana posisi saya sebagai aspek kekhalifahan atau aspek sosial? Saya bekerja, saya punya komunitas dalam masjid dan lain sebagainya. Apakah yang saya lakukan di situ ya, yang saya lakukan dalam aktivitas itu, saya menyadari posisi Allah itulah yang menjadikan saya itu menjadi orang yang terbimbing. Ngomong santun, berperilaku yang baik, tidak menyakitkan. Pada saat kerja ya tetap eling sing jenenge anak dan istri. Kalau kita punya orang tua ya orang tua. Pada saat kita aktivitas kita masih ingat kedudukan Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita itu bisa melakukan semua itu, maka itu dikatakan kita itu tidak menipu. Ya. Jadi bahasa di sini itu
orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, adalah orang yang tersadarkan. Dan jika apa yang ia lakukan itu tidak menunjukkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, maka itu sama saja kita itu menipu diri kita. Ya, disangka Allah itu bisa kita tipu dengan perbuatan kita, padahal itu sebenarnya menipu diri kita sendiri. Jadi atau gini aja ya kalau ruwet ya. Sebenarnya saya itu kepingin menunjukkan bahwa tiap hari itu kita harus berevaluasi sejauh mana sebenarnya kita itu mampu pada satu hal yang harus kita garis besari. Perilaku kita itu menunjukkan keimanan atau tidak, menunjukkan suatu perbuatan yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah atau tidak. Kuncinya sebenarnya itu. Pada saat kita tetap melakukan hal yang itu saja atau hal yang kita lakukan kebiasaan itu sehari-hari yang sebenarnya itu merupakan kondisi yang tidak menunjukkan keimanan kita dan belum bisa mampu kita pertanggungjawabkan nanti pada hari akhir, itu berarti sebenarnya kita itu menipu banyak hal. Ya, menipu Allah, ya, menipu keimanan kita, menipu termasuk orang-orang yang beriman. Karena apa? Yang kita lakukan sebenarnya tidak menunjukkan apa yang Allah harapkan. Walaupun itu baik loh ya, walaupun itu baik. Yang Allah inginkan itu bahwa semua perbuatan itu berawal dari kolbu yang hidup. Karena kalau kolbu yang hidup itu pasti menjadikan apa yang dilakukan itu tidak saja benar, tapi baik, dan aspek sosialnya itu dirasakan kemaslahatannya. Sebenarnya itu keinginan Allah. Tapi seringkali kita melihat sesuatu itu dari sisi baiknya dulu. Baik dalam arti konteks rasional, logika berpikir, menurut textbook dan lain sebagainya. Sekali lagi itu tidak salah. Tapi di sini kita membahas bagaimana orang itu bisa menghidupkan kolbu sehingga apa yang Allah berikan secara keilmuan itu semakin maksimal, semakin sempurna. Sehingga kemaslahatan tadi itu tidak saja satu sisi. Sing kadung asik karo bojone ya bojone tok sing nikmati. Kalau asik dengan anaknya tok. Kalau asik dengan pekerjaannya tok. Yang asik dengan sosialitinya. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu yang diharapkan Allah dalam kehidupan kita. Makanya saya menghimbau pada saya sendiri ya, bahwa pada saat kita itu terlupakan, sebenarnya posisi kita itu juga meragukan apakah kita itu betul-betul posisi saat itu sebagai orang yang beriman, atau posisi saat itu kita menjadi orang yang khilaf. Ya, ini makanya di situ saya katakan dari awal tadi bahwa hendaklah pada saat kita memahami sesuatu, terutama ilmuwan ya, tentang konsep yang ada, yang terjadi saat ini, mbok tolong itu fahami siapa yang membuat sarana atau komponen-komponen yang kita pelajari saat ini itu yang menjadi konsep. Ya. Siapa? Satu contoh aja misalkan. Orang hipertensi. Ya, orang hipertensi. Hipertensi setelah dipelajari itu ada hubungannya dengan jantung. Ya, ini kan konsep ya. Maka dipelajari bagaimana orang yang sakit hipertensi itu bisa merubah
anatomis maupun fisiologis daripada jantung. Ini sudah baik ya. Saya katakan ini sudah baik. Namun pada saat kita itu fokus di situ ya, maka nilai keimanan kita sebagai orang yang beriman itu menjadi lepas atau menjadi runtuh. Karena apa? Kita belum kuat menyadari bahwa Allah lah yang sebenarnya yang menjadi ya pencetus utama terhadap pembentukan organ, pencetus konsep bagaimana terjadinya hipertensi di dalam sistem tubuh yang sudah Allah rencanakan. Dan ini tidak bisa otomatis. Aku belajar ini kan tetap aku yakin bahwa Allah nggak bisa. Nanti akan kelihatan, ya, kelihatan dalam aspek perilaku. Contoh, kalau kita hanya berpikir dengan apa yang ada, maka kita nanti dikejar dengan selalu berpikir tentang hal-hal bagaimana orang bisa menjadi hipertensi, bagaimana akibat daripada hipertensi, bagaimana saya harus membantunya. Semua hal-hal yang menyebabkan terjadinya hipertensi tanpa berpikir tentang kausa prima. Ya, tanpa berpikir tentang kausa prima. Mengapa si X itu Allah izinkan sakit hipertensi? Nah, sampai saat ini di dunia medis juga tidak bisa. Hanya di predisposisi. Artinya kemungkinan. Termasuk saya yakin ilmuwan manapun semuanya berada dalam konsep yang sama. Karena konsep ilmiah itu dibangun dengan konsep yang sama. Ya, yang di teknik, yang di sosial, ya, termasuk ahli-ahli nuklir dan lain sebagainya, ahli strategi dan lain sebagainya. Semua kita harus menyadari tentang kausa prima. Allah yang memang membuat sesuatu itu, bagaimana kita memadukan tentang kemauan Allah yang Allah sudah cetak jauh-jauh hari di dalam tubuh kita dengan apa yang memang sudah kita tangkap. Nah, ini baru mantap ini. Ya, sehingga apa? Kita tidak menjadi bingung. Misalkan pada saat orang krisis hipertensi kita obati, kok nggak bisa sembuh ya? Ada yang bisa sembuh. Ya, pada saat kita menyadari itu sembuh, ya kita langsung ingat bahwa kesembuhan itu sebenarnya dari Allah yang mengizinkan jaringan yang ada di situ ya untuk responsif terhadap obat yang kita berikan itu ya Allah. Maka di situ kita lebih percaya Allah dulu, setelah itu baru obatnya atau pengetahuan kita terhadap program daripada pasien kita. Bukan keyakinan kita terhadap program kita dan obat. Wah, kalau nggak pakai obat itu nggak bisa kamu sembuh. Kalau nggak pakai ini nggak bisa kamu menjadi baik. Ya, kita tidak berpikir pada siapa yang menggerakkan respon ya dari sistem yang ada di tubuh seseorang itu, neurotransmitter dan lain sebagainya, sehingga ya tubuh seseorang itu bisa responsif dan kondusif terhadap obat-obat yang kita berikan. Kira-kira tambah genah. Ya, yang jelas saya seperti itulah ya. Jadi maksud saya itu, ayo kita sebagai seorang yang berkeinginan selalu menjadi orang mukmin, kita harus menyadari dua sisi, bahwa apakah yang kita lakukan itu sudah menunjukkan kriteria orang yang beriman. Yang kedua, apakah yang kita lakukan itu sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah dengan satu format, dengan satu aturan
yakni aturan yang sudah Allah tuangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita belum mampu melakukan itu, ya berarti sama saja ya kita itu, kalau bahasa saya, tipu-tipu sama Allah. Kita ngaku iman tapi nggak bisa atau belum bisa melakukan apa-apa yang menjadi keimanan kita. Bahkan kita juga tadi nipu-nipu kepada orang yang lain, seolah saya lah orang yang beriman. Padahal apa yang kita lakukan itu jauh dari konsep-konsep ilahiyah. Itu kan kacau itu. Artinya membuat duplikasi tanpa sadar. Itu kacau loh. Itu terutama orang-orang yang pinter ya, orang-orang yang punya jamaah ya. Hati-hati ya, jangan sampai membuat sebuah duplikasi yang tanpa sadar ya. Apalagi duplikasinya, contohnya itu, profilnya itu hal-hal yang jauh dari hal-hal yang sifatnya ilahiyah, ketauhidan. Jadi ayat yang ke-8 ini sebenarnya ayat yang menunjukkan bahwa kita perlu menggabungkan dua sistem besar, yakni sistem ilahiyah dan sunnatullah. Sistem kolbu dan sistem otak. Di mana kolbu itu selalu zikrullah, selalu ingat sama Allah, tersadarkan bahwa sesuatu itu ada yang mengawali dan yang mengawali itu hanya Allah, maka di situ menjadi acuan awal seseorang di dalam berpikir dan bertindak. Lalu digabungkan dengan otak, di mana di otak itu di situ adalah fikir ya, kemampuan seseorang untuk memahami apa yang ada di hadapannya dan membuat sebuah formulasi, sebuah konsep yang menjadikan seseorang itu mudah untuk memahami, melaksanakan dan menyelesaikan apa-apa yang dihadapi. Ya. Dua konsep itu harus digabungkan, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kalau dalam ilmu agama itu ibaratnya, kalau orang kuat di kolbunya tanpa otak, maka dia seringkali jadi aliran-aliran sufistik itu ya. Ya sebangsa itulah orang-orang makrifat ya. Orang-orang ya sebangsa ya yang betul-betul yang dikejar itu hanya ilahiyah. Tapi kalau itu terputus, misalkan yang kita kejar itu otak, itu biasanya banyak orang-orang ahli fikih ya, terus berlogika. Iki ketemu iki nggak ketemu iki. Ini jadi ya itu sesuatu tetap dibutuhkan semuanya, ahli fikih, ahli tauhid ya. Itu dibutuhkan semua dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ayo jangan sampai kita terlena ya dengan kehidupan kita, dengan fasilitas yang Allah berikan, karena kata kuncinya kalau kita tidak mau ya menjadi orang yang masuk dalam golongan orang yang tipu-tipu di sini ya, untuk diri kita maupun orang-orang di sekitar kita, maka koreksilah apa yang kita lakukan itu dengan dua sudut pandang, yakni iman dan apakah yang kita lakukan itu akan mampu kita pertanggungjawabkan dengan format yang sudah Allah buat. Sekali lagi, dengan format yang Allah sudah buat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.